Saudara terkasih, selamat bertemu di dalam pembacaan firman Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, mari kita baca firman Tuhan dari kitab Amsal. Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11. Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11. Sebelum kita baca, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat karunia Tuhan yang begitu besar yang telah kami terima dalam perjalanan hidup kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami boleh lagi mendengarkan firman-Mu bersama dengan saudara kami ini. Ajari kami Tuhan, supaya kami semakin memahami rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, mari kita baca kitab Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Saya akan bacakan dari sini. Demikian bunyinya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, dan untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian firman Tuhan. Saudaraku terkasih, dalam sistem pendidikan yang terus bergerak, banyak muncul istilah-istilah yang sekarang mulai akrab bagi kita di dalam metode pembelajaran. Kalau di situasi pandemi ini ada istilah daring atau belajar daring dalam jaringan, artinya ada juga luring, artinya di luar jaringan, maksudnya jaringan internet. Artinya banyak istilah-istilah di dalam pendidikan bagaimana kita belajar. Ibu bapak terkasih, di dalam kemahasiswaan juga sering disebut kita belajar bukan hanya di bangku kuliah, tetapi ada kolomnya bagi kita, ada waktunya bagi kita untuk belajar di lapangan, atau sering kita sebut dengan praktek kerja lapangan. Saudaraku, kitab Amsal, pembacaan kita ini mengajak kita belajar langsung. Belajar kepada semut. Saya sepakat dan kita memahami betul kalau manusia adalah manusia ciptaan yang paling sempurna. Tuhan menciptakan segala sesuatunya, dan yang paling sempurna makhluk ciptaan Tuhan yaitu manusia. Tapi mari kita melihat bagaimana Amsal ini mengingatkan kita untuk belajar kepada salah satu ciptaan Tuhan, yaitu semut. Manusia yang paling sempurna diciptakan Tuhan, diberikan tenaga, diberikan pemikiran, diberikan bagaimana hikmat, diberikan bagaimana kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Tapi disuruh belajar kepada semut. Apa yang dapat kita pelajari dari semut? Dan siapa yang disuruh belajar ke situ? Saudaraku, betul manusia itu adalah manusia ciptaan yang paling tinggi dari segala ciptaan lainnya.
Tetapi manakala dia sudah meninggalkan level yang paling tinggi itu, Tuhan melalui firman ini mengingatkan kita di Amsal ini, yaitu siapa yang harus belajar kepada semut. Kita lihat ada sebutan di sini. Hai pemalas, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Dia mengingatkan kita tatkala ada muncul fase di dalam kehidupan kita, ada kata malas. Salah satu sifat manusia itu adalah ada titik jenuhnya dia, sehingga dia bisa berada pada situasi malas. Beda ya, kalau pemalas dengan situasi malas. Mager katanya. Mari kita belajar dari sini. Wahai pemalas, mari belajar. Bukan belajar daring atau luring, tapi belajar langsung melihat kepada semut. Pergilah kepada semut. Saudaraku, apa yang disebutkan belajar dari semut? Lihatlah perilakunya. Perhatikanlah lakunya. Saya baca-baca beberapa catatan tentang semut. Rupanya saudaraku, semut adalah tipe pekerja keras. Catat, tipe pekerja keras. Tidak ada istilah bagi semut itu, mungkin bagi kita sekarang mager, malas gerak. Tetapi tipenya semut adalah pekerja keras yang selalu tidak pernah berhenti. Dia selalu bergerak, dia selalu bekerja, dan dia adalah pekerja keras yang fokus untuk tujuan. Perhatikanlah semut. Fokus kepada tujuan walaupun dia diganggu, walaupun dia menghadapi tantangan, walaupun dia menghadapi rintangan. Lihatlah, semut tidak akan berhenti. Tetapi dia bergerak, mencari lagi. Mencari lagi. Masih ada cara yang lain, jalan yang lain. Kalau dia dihalangi dari satu jalan. Ibu bapak terkasih, mari kita bayangkan di dalam kehidupan kita, kita sering mengalami jalan buntu dan akhirnya menyerah. Akhirnya tidak mau bergerak lagi. Akhirnya kita putus asa. Akhirnya kita patah semangat karena berbagai tantangan yang kita hadapi, berbagai kesulitan yang kita hadapi. Akhirnya kita menyerah. Belajarlah kepada semut yang tidak pernah menyerah, selalu mencari jalan. Ibu bapak terkasih, betul, tantangan selalu ada di dalam setiap usaha. Tidak semua perjalanan kita mulus. Tidak semua cita-cita kita itu dapat kita capai dengan gampang. Belajarlah kepada semut yang walaupun ada rintangan, walaupun ada tantangan, dia tidak pernah berhenti. Dia selalu cari jalan yang bisa mungkin ia lewati. Saudaraku, yang berikut adalah, selain dia pekerja keras, perilakunya adalah kerjasama. Tatkala ia gagal di dalam kesendiriannya, dia akan selalu menyapa, dia akan selalu berserta rombongannya, dia akan mencari kawannya untuk bisa mencapai tujuan itu. Kerjasama. Ibu bapak terkasih, yang sering terjadi pada kita adalah, ini cita-citaku, aku harus berupaya sendiri. Sehingga ketika ada kesulitan, udahlah stop sendiri. Ibu bapak, belajarlah kepada semut bahwa masih ada pertolongan banyak dari kawan-kawan kita. Masih ada orang lain yang bisa menopang kita. Masih ada orang lain yang bisa membantu kita. Perhatikanlah sikapnya semut. Yang berikut adalah kegigihannya. Dia kerjasama, dia gigih, bahkan bisa membawa beban lebih daripada berat tubuhnya. Kenapa? Dia bekerja sama, dia gotong royong, dan dia peduli. Sistem kerja semut ini yang tidak pernah mau gagal, artinya dia tidak mau dihalangi. Walaupun berat beban yang ia pikul lebih daripada berat tubuhnya, dia akan mencari kawannya, dia akan menjemput kawannya, lalu membawa
makanan itu untuk dinikmati bersama, dibawa bersama. Artinya dia bergotong royong, dia memiliki kegigihan, dan dia tidak patah semangat. Mari kita cek, saudaraku. Banyak sekali orang mengeluh. Karena apa? Berbagai upaya sudah kubuat, aku menyerah. Berbagai situasi yang selalu kuhadapi membuat aku jengkel, membuat aku frustasi, membuat aku tidak berdaya. Akhirnya udahlah, kuhadapi sendiri. Belajarlah kepada semut yang tidak menyerah, tapi selalu peduli kepada orang lain. Kalau dia memiliki makanan yang besar, dia akan jemput kawannya. Dia akan, ya kalau kita lihat keramahan semut itu juga kan, dia selalu sapa. Ya mungkin bahasanya nggak kita dengar, tetapi bagaimana dia bertemu, dia lalu bersalam dengan semut-semut yang lain. Dia tidak makan sendiri kalau dia memiliki makanan yang besar. Tapi coba kalau manusia, kalau dia memperoleh kesempatan yang besar, dia akan hajar sendiri. Tetapi semut akan bergotong royong dan tidak makan sendiri. Yang berikut adalah itu sikap perilakunya. Perilakunya adalah juga hidupnya yang teratur. Hidupnya yang teratur. Saudaraku, pantas Salomo di dalam Amsal ini mengingatkan, mari belajar kepada semut. Lihatlah perilakunya dan jadilah bijak. Mari kita lihat bagaimana bijaknya ia. Yang dimaksud dengan bijaknya semut adalah saat dia tanggap terhadap situasi yang sedang ada. Dia tanggap terhadap cuaca, dia terhadap situasi apa yang ia alami, apa yang ada di sekitar dia. Dia tanggap terhadap itu dan dia bisa mengantisipasi. Dia bisa mengantisipasi. Sehingga ia tidak korban daripada situasi itu yang membuat dia kalah di dalam situasi itu. Kalau Tuhan melalui firman-Nya di Amsal ini mengingatkan kita, tanggaplah terhadap situasi, tanggaplah untuk mengantisipasi. Karena apa? Mari kita lihat. Biarpun tidak ada pemimpinnya, di situ dia. Sistem kerjanya adalah gotong royong, sistemnya adalah kehidupannya yang teratur, sistemnya tidak ada komando. Mari kita melihat bagaimana dia mengantri. Kan begitu. Bagaimana dia membagi kerjasama, bagaimana sistematis kerjanya. Ibu bapak terkasih, biarpun tidak ada yang memimpinnya, pengaturannya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas. Saudaraku terkasih, bijak tanggap terhadap situasi dan bisa mengantisipasi. Tidak perlu dikomando, tidak perlu dimonitoring setiap saat. Mungkin di ruang kerjanya tidak ada CCTV lalu dia bisa suka-sukanya. Disiplin kerja dari semut ini bukan hanya dipantau atasan, bukan karena ada pengawasan, bukan karena ada yang selalu bisa melihat, mengkontrol setiap hari, setiap saat. Tapi semut tanpa itu pun dia bisa mengantisipasi bakalan ada kesulitan. Mempersiapkan diri untuk hal-hal yang paling sulit pun semut bisa untuk itu. Ibu bapak terkasih, bukankah kita sering menyalahkan karena kita tidak bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi? Kita menyalahkan situasi, kita menyerah. Kita menyalahkan atasan kita karena ini kurang pengawasan. Kita mengalahkan orang lain karena ini kurang monitoring. Ini disalahkan anggaran dan lain-lainnya. Sehingga belajarlah kepada semut. Tidak pernah berhenti. Coba perhatikan semut. Apakah dia pernah punya waktu santai? Punyakah istilah sekarang seperti yang kita alami? Santuy. Yang penting santuy. Mari kita nikmati. Ibu bapak terkasih, firman Tuhan mengatakan, biarpun tidak ada yang pemimpinnya. Buat para pelajar yang sekarang belajar di rumah, buat ibu bapak guru, tenaga-tenaga pengajar walaupun tidak ada pengawas, belajarlah kepada semut yang tidak harus dikontrol setiap saat, yang tidak harus video call setiap saat.
Zoom meeting setiap saat, di mana posisi, walaupun dia tidak diawasi, tapi dia punya disiplin pribadi. Mari kita lihat sistem kerjanya, kesetiaannya, kerjasamanya, bijaknya menghadapi, lalu dia disiplin. Tidak perlu diawasi, tetapi dia melakukan pengawasan di dalam dirinya. Tidak perlu pengawasan seperti monitoring setiap saat. Dia bisa memonitor dirinya. Saudaraku, belajarlah kepada semut, sehingga kita bisa memiliki disiplin. Mungkin bagi orang lain kita bisa mengatakan laporannya bagus, pelaporannya sistematis, disiplinnya. Lalu muncul belakangan istilah, kebobolan kita, kurang pengawasan kita. Saudaraku, semut bebas CCTV. Tetapi mari kita lihat, dia selalu cari kerja. Kalau ada halangan pun, dia bukan tipe menyerah, tapi dia selalu mencari celah. Supaya apa? Tujuan utamanya, fokusnya, dia harus tetap sampai kepada tujuan itu. Semut bukan pemalas, tetapi selalu di dalam disiplin kerja. Yang berikut, mampu mengantisipasi segala situasi. Tidak mencari alasan-alasan untuk menyalahkan iklim. Tidak membuat iklim, membuat cuaca yang lain, membuat situasi menjadi halangan bagi dia untuk menjadi alasan. Mari kita lihat, dia mampu mengelola keadaan untuk menjawab tantangan. Orang yang bijak adalah seperti ini. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Saudaraku, kita sama-sama paham betul bagaimana pengelolaan keuangan, bagaimana pengelolaan hasil kerja, bagaimana kita mengumpulkan mata pencaharian kita untuk menikmatinya dan untuk antisipasinya. Ibu bapak terkasih, kalau semut, dia tidak punya bank, kan gitu. Dia tidak punya deposito, dan dia tidak punya kartu kredit, dia tidak punya kredit macet. Yang karena kebutuhan-kebutuhan yang mungkin yang mungkin bukan kebutuhan, tapi berada pada keinginan, dia paksa, itu manusia. Sehingga manakala ada kesempatan nanti dalam mengalami kesulitan, kita sudah kelabakan. Tetapi semut tidak mengalami itu, karena dia bisa antisipasi. Manusia disuruh belajar kepada semut, supaya kita juga memiliki sistem kerja yang bisa mengantisipasi situasi sulit apapun. Musim paceklik, musim kering, dan musim panen pun, dia masih stabil, saudaraku. Dia masih stabil. Dia nggak berteriak, ini musim sulit, menyalahkan orang lain, menyalahkan COVID, menyalahkan petugas kepenghuluan kelurahan, kenapa kami tidak didata. Ini tidak adil. Bijak semut, belajar kepada semut, walaupun dia di musim kering, musim panas, tetapi ia mengumpulkan makanannya. Saudaraku terkasih, rupanya sistematis pekerjaannya, kalau boleh kita bilang pola hidupnya, betul-betul punya planning, betul-betul fokus, tidak kehilangan arah. Tapi dia punya fokus untuk bisa mengantisipasi cuaca apapun, hama apapun, sehingga dia bisa menjawab segala zaman yang sedang ia alami. Orang Kristen yang belajar, orang Kristen yang mau belajar seperti firman Tuhan ini, adalah orang Kristen yang bisa mengantisipasi situasi sulit pun dia tidak berteriak, mana bantuan. Sehingga bukan tipenya kita. Kenapa? Itu makanya disebut, wahai pemalas. Mungkin gak enak kita mendengar ini. Kita sama-sama kena di sini. Wahai pemalas, belajarlah kepada semut. Kenapa? Dia mampu bekerja melihat peluang. Semut selalu mencari
peluang. Dia bukan orang yang bukan tipe ya kalau rezeki nggak kemana-mana kan gitu. Tapi mari kita lihat sistem yang mau Tuhan katakan lewat firman ini. Mungkin orang yang sering mendengar istilah time is money. Ada orang beranggapan bahwa waktu adalah uang, sehingga waktu adalah berharga. Ada orang mengatakan bahwa waktu adalah kesempatan, sehingga kesempatan tidak pernah datang dua kali. Tapi mari kita lihat juga bahwa waktu adalah anugerah. Kalau waktu adalah anugerah, dia akan melebihi harta, dia akan melebihi kesempatan, dia mencakup di semuanya. Sehingga kalau waktu adalah anugerah, pakailah itu untuk bekerja bagi Tuhan. Kenapa? Mari kita baca di ayat 9. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Mari kita lihat. Sebutan yang disebutkan di sini, wahai pemalas, kapan kamu akan berbaring? Berapa lama kamu berbaring dari tidurmu? Bilakah engkau bangun dari tidurmu? Saudaraku, mari kita lihat bagaimana Tuhan mengingatkan kita. Silakan baca di 2 Tesalonika 3. 2 Tesalonika 3 ayat 7 sampai 10. Saya akan bacakan untuk kita di 2 Tesalonika 3 ayat 7 sampai 10. Silakan bacakan di Alkitab Anda, saya juga akan bacakan dari sini. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kami harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dengan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukankah karena kami tidak berhak untuk itu? Melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Paulus tegas mengingatkan. Kami juga orang yang bekerja keras. Kami bukan orang pemalas. Sebab siapa yang pemalas dia tidak perlu makan. Janganlah, kita lihat. Kami memberi peringatan kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Banyak orang yang menjadi beban bagi orang lain. Karena apa? Bukan karena dia tidak mampu, bukan karena dia tidak bisa, tapi karena dia malas. Orang yang malas ini akan menjadi beban bagi orang lain. Orang yang malas ini akan menjadi beban untuk pekerja yang sungguh-sungguh. Sebab dia akan selalu menantikan kapan datang bosnya, kapan datang teguran. Sehingga firman Tuhan mengingatkan kepada kita, bekerja itu adalah anugerah. Waktu itu adalah anugerah yang harus kita pakai di dalam bekerja untuk Tuhan. Di ayat 10, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Saudaraku, mari kita melihat pemalas. Pemalas mengulur-ulur waktu. Pemalas tidak mau capek. Pemalas hidupnya santai. Pemalas waktunya sia-sia. Dan pemalas selalu mencari-cari alasan. Dia memiliki sejuta alasan untuk mengatakan, saya belum mood. Saya lagi mager. Saya lagi kurang enak badan. Wahai pemalas, belajarlah kepada semut. Kenapa? Sebenarnya lebih dalam di sini adalah pekerjaan itu adalah bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi bagaimana kita peduli untuk orang lain. Bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain.
Sehingga hidup kita yang kita jalani adalah hidup yang benar-benar seperti firman yang saya bacakan awalnya tadi. Orang yang malas tidak usah makan. Saudaraku, manusia diciptakan sebagai manusia yang memiliki pikiran, memiliki hati, memiliki perencanaan, memiliki hikmat. Tetapi apa yang Tuhan katakan seperti di ayat 11, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Artinya, kalau kita menjadi orang pemalas, sebenarnya kita sedang mempersiapkan diri kita untuk ditantang. Di ayat 11, maka datanglah kemiskinan kepadamu. Rupanya Tuhan menginginkan bukan supaya hidup kita miskin. Rupanya Tuhan menginginkan supaya kita bekerja untuk menjadi berkat. Supaya kita bukan menjadi orang pemalas. Tapi Tuhan menginginkan kita adalah orang yang mampu mengantisipasi apapun kesulitan yang ada. Itulah hikmat. Itulah yang diingatkan kepada kita. Di ayat 11. Supaya tidak datang kemiskinan yang menyiksa. Supaya tidak datang kekurangan seperti orang yang bersenjata. Sehingga kita tidak bisa melawan. Ibu bapak terkasih, kita dipersiapkan fokus kepada tujuan. Kita dipersiapkan memiliki disiplin kerja. Kita dipersiapkan mampu mengantisipasi segala situasi. Kita dipersiapkan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberikan wewenang kepada kita untuk menguasai dunia ini. Untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Bukan menjadi beban bagi dunia ini. Tapi Tuhan mengingatkan kita, belajarlah kepada semut. Karena semut memiliki disiplin kerja, sistem kerja, dan tidak pernah berhenti kerja. Sebab bekerja adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang mengingatkan kami sehingga kami boleh bekerja sesuai dengan rencana-Mu. Agar kami tetap menjadi orang-orang yang aktif, bukan menjadi pemalas. Tetapi kami bekerja untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah pekerjaan kami, berkati pekerjaan anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Apapun pekerjaan kami, biarlah Tuhan, kami bisa mengantisipasi segala perjalanan hidup kami lewat firman yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.